Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bansos PKH dan sembako di triwulan 1 tahun 2025. PT Pos Indonesia Persero kembali menyalurkan bantuan sosial berupa sembako dan program Keluarga Harapan di berbagai wilayah di tanah air. Nah, berikut selengkapnya. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan PKH dan sembako di triwulan 1 tahun 2025. PT Pos Indonesia kembali diberi amanah untuk menyalurkan bantuan PKH dan sembako atau PKH di triwulan 1 tahun 2025. Pos Indonesia melakukan berbagai persiapan dengan baik untuk melaksanakan penyaluran bantuan di berbagai daerah. PKH sembako tahap 1 dibayarkan jelang Ramadan tahun 1446 Hijriah. Palembang menjadi salah satu lokasi dalam menyalurkan bantuan PKH dan sembako. Ya, saat ini saya bersama dengan EGM KCU Palembang, Bapak Agus Pinandoyo atau Pak Aspin. Salam sehat, Bapak. Salam sehat, Bu. Ya, pemirsa, kita akan membahas seputar penyaluran bantuan PKH dan sembako di triwulan 1 tahun 2025. Salam sehat, Bapak. Sehat, Bu. Semangat. Ya. Pak, ini jelang Ramadan di 2025. Pos Indonesia kembali diberi amanah untuk menyalurkan bantuan PKH dan sembako. Seperti apa, Pak, sejauh ini persiapan yang sudah dilakukan untuk di Kota Palembang ini? Jadi kami untuk penyaluran sembako tahap 1 triwulan 1 2025 ini kami sudah menyiapkan seluruh kantor pos di wilayah Palembang untuk melakukan pembayaran. Jadi dari total 48.900 KPM saat ini sudah tersalur sebanyak 88%, Bu, gitu kan. Jadi persiapan kami mulai dari menyiapkan titik lokasi, kemudian menyiapkan petugas yang akan menyalurkan, kemudian koordinasi dengan para perangkat desa, utamanya dengan pendamping di dinas sosial, sehingga pada saatnya nanti kita juga sudah buatkan jadwal kepada para penerima di wilayah seluruh KCU Palembang ini, sehingga bisa tersalur sesuai dengan target yang ditentukan, tepat sasaran, tetap tepat jumlah, dan juga tervalidasi dengan baik. Oke, Pak, ini kan jelang Ramadan ya. Iya. Tentu kan persiapannya juga tidak gampang ya. Karena mengingat Pos Indonesia juga banyak diberi amanah untuk menyalurkan berbagai program pemerintah. Nah, seperti apa mekanisme proses penyaluran bantuan PKH dan sembako ini? Karena bantuan PKH dan sembako ini kan bukan hanya satu kali ya, Pak ya. Betul. Ini sudah kesekian kalinya Pos Indonesia diberi amanah, Pak. Jadi kami sudah menyiapkan diri, tentunya kami bentuk tim, Bu. Ada satgas yang sudah dibentuk di setiap kantor cabang dan KCU sendiri, di mana kami di tim itu sudah kami tetapkan siapa yang bertugas untuk mencetak surat panggilan, surat undangan, kemudian danom. Kemudian juga dalam momen Ramadan ini juga kita menambahkan di surat undangan itu promosi, Bu. Promosi kepada masyarakat di Kota Palembang itu agar bisa melakukan transaksi layanan yang ada di PT Pos Indonesia seperti payment. Kemudian juga kami juga di momen ini juga bersamaan dengan operasi pasar. Jadi antusiasme masyarakat juga bertepatan dengan momen Ramadan ini. Penyaluran bansos di tempat kami dibarengi dengan operasi pasar, hingga para penerima KPM juga bisa mendapatkan manfaat dengan operasi pasar tersebut. Iya. Nah, Pak Aspin, bisa dilihat kan Palembang ini kan juga terdiri dari daerah kepulauan kecil-kecil lah ya. Betul. Notabene juga para penerimanya tidak hanya di kota, tapi juga ada akses-akses yang memang tidak bisa dilewati dengan kendaraan. Tapi misalnya kita bisa lihat di sini bisa pakai perahu. Perahu, betul. Nah, seperti apa, Pak, penyaluran yang sudah dilakukan oleh KCU Palembang ini, Pak? Iya. Jadi kami pada saat penyaluran memang lokasi-lokasi titik pembayarannya selain di kantor pos yang ada, juga di wilayah-wilayah komunitas, di mana ada beberapa kantor pos yang ada di daerah pedalaman, di daerah perairan, dan itu tentunya memerlukan effort yang cukup besar, karena nanti pada saat penyalurannya kita
membutuhkan transportasi khusus seperti perahu. Pak, Pos Indonesia kan memiliki inovasi ya dalam menyalurkan bantuan, sehingga Kementerian Sosial bisa melihat langsung berapa sih realisasi penyaluran. Seperti apa sih inovasi yang dimiliki oleh Pos Indonesia dalam menyalurkan bantuan PKH dan sembako ini? Iya, dalam penyaluran bantuan sembako ini kami menggunakan aplikasi namanya Pos Girokes PGC, di mana di proses itu bisa diketahui secara real time. Yang pertama real time berapa terbayar, kemudian di titik mana dia lokasi bayarnya, karena memang sudah ada geotaggingnya, gitu kan, geotaggingnya. Jadi untuk tahap pertama ini triwulan 1 2025 dibarengi dengan geotagging. Nah, itu salah satu inovasi yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia, sehingga penyalurannya itu tepat sasaran. Oke, gitu kan. Sesuai dengan data yang diberikan oleh Kementerian Sosial tentunya ya. Betul, ya. Dan tentunya seluruh SDM yang ada di Pos Indonesia sudah familiar dengan aplikasi ini, karena memang aplikasi ini kan sudah digunakan cukup lama oleh PT Pos Indonesia dan selalu diupdate sesuai dengan kebutuhan saat di lapangan. ini. Oke. Terakhir Pak Asbin, apa harapan Bapak melihat bahwa bantuan ini memang penting banget untuk masyarakat di Kota Palembang, dan jelang Ramadan ini masyarakat di Palembang ini benar-benar membutuhkan bantuan PKH dan sembako ini? Yang pertama tentunya bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Palembang, utamanya untuk melakukan pengentasan kemiskinan tentunya ya. Pertama pengentasan kemiskinan, kemudian juga pemerataan bantuan sosial dari pemerintah itu sampai ke daerah pedalaman. Dan itu salah satu poin penting dari PT Pos Indonesia, sehingga bisa memberikan kepercayaan bagi PT Pos Indonesia bahwa PT Pos Indonesia bisa menyerahkan bantuan sampai di daerah pedalaman, di daerah, sehingga aksesnya sulit ya, tapi Pos Indonesia bisa ya Pak ya. Kemudian juga meningkatkan daya beli masyarakat di sini dengan adanya bantuan sosial, sehingga perekonomian di Palembang menjadi bergairah kembali, gitu kan, bergairah kembali. Tentunya juga berefek kepada produktivitas masyarakatnya, gitu, dan kan. Ekonominya tumbuh ya, gitu. Dan kami PT Pos Indonesia juga siap dan konsisten Bu untuk bisa menyalurkan bantuan sosial ini tepat sasaran di seluruh pelosok negeri di Indonesia, utamanya di Kota Palembang ini. Oke, terima kasih banyak Pak Asbin. Terima kasih, Bu. Ya, pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Asbin. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Selamat sore.